uterus, vagina, dan vulva. Dan, saya jelaskan dulu ya. Ovarium itu atau indung telur berjumlah sepasang, ada di rongga pelvis atau panggul. Ini berfungsi sebagai tempat untuk oogenesis. Apa itu oogenesis? Pembentukan sel telur. Pembentukan sel telur, pembentukan ovum atau sel telur lewat pembelahan secara mitosis atau meiosis. Meiosis, ya. Nah, jadi ovarium, sebentar saya perlihatkan gambarnya ya. Ovarium itu adalah tempat berlangsungnya atau tempat terjadinya oogenesis atau proses pembentukan ovum, ya. Nah, selain itu ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Progesteron ini bukan ini sedikit sekali ya. Progesteron lebih banyak dihasilkan oleh korpus luteum. Jadi yang ini nih menghasilkan hormon estrogen. Jadi ovarium yang menghasilkan hormon estrogen. Tuba falopi. Tuba falopi terdiri dari bagian infundibulum, ampula, dan isthmus sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian uterus terletak di antara rektum dan kantung kemih. Dindingnya tersusun dari perimetrium, myometrium, dan endometrium. Ya, ini lapisan-lapisannya. Endometriumnya berfungsi sebagai tempat implantasi sigot dan pertumbuhan janin. Kalau terjadi pembuahan, di situ dia terjadi implantasi kemudian tumbuh. Vagina merupakan tabung fibromuskular yang berfungsi sebagai organ kopulasi, ya. Kopulasi mengerti kan, kawin. Serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahir bayi. Ya. Vulva adalah organ genitalia luar yang terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibula, orificium, uretra. Jadi kalau pada wanita uretranya berbeda ya. Jadi organ genitalia, lubang genitalia pada wanita dan tempat keluarnya bayi, ya, tempat menstruasi dan tempat keluarnya urin pada wanita itu berbeda, dia punya muarah, ya. Kalau laki-laki satu, keluarnya sperma dan keluarnya kencing satu tempat. Kalau pada wanita beda, ya. Oke. Ini, ya, ini adalah ovarium. Nih, kelihatan gambarnya? Kelihatan, Umi. Nah, sebentar saya perlihatkan yang datar ya. Ini adalah uterus. Ini kalau dilihat dari samping, ya. Ini rektum. Ini rektum ya. Ini tulang ekor. Tulang ekor ini tulang belakang. Ini tulang belakang ya. Tulang ekor ini usus besar. Rektum akhir dari usus besar. Ini serviks. Ya, ini serviks mulut rahim. Ya, ini rahimnya. Oke, kemudian ini adalah vagina, ya. Jadi vagina, kemudian dalamnya ada mulut rahim. Kemudian ini adalah uretra, lihat muaranya ya. Beda, ini bladder vesika urinaria. Ya. Vesika urinaria ini. Kemudian ya ini uretra, ini tempat keluarnya kencing karena ini adalah vesika urinaria. Kemudian ini anus. Ini tuba falopi. Ya, ini ovarium. Kita lihat yang gambar itunya. Gambar apa? Yang melintang. Sebentar baru saya jelaskan. Jelek banget ini. Kenapa ini mouse? Ini mouse-nya udah capek kali. Nah, ini dia.
Nimusnya udah capek, jadi dia nggak error. Ya, oke. Saya ini dulu. Siapa yang chat ini? Ya, ini ya, kelihatan nggak ini gambar? Kelihatan? Kalau tadi dari samping, dari depan, kelihatan? Kelihatan ya? Ini tuba fallopi. Ya, ini fundibulum dari tuba fallopi. Ini fimbriae, ini yang menangkap telur. Ya, ini di sini ovarium, ini ovarium kiri dan ovarium kanan. Ya, kemudian ini uterus. Uterus ini terdiri dari bagian fundus. Ya, ada fundus. Kemudian ada cervix. Ya, ini isbatuba uterina. Ya, ini. Kemudian ini endometrium. Ya, ini adalah jaringan tempat melekatnya janin. Ini myometrium. Kemudian perimetrium. Kemudian ini kanalis cervicalis, jalan ya. Cervix. Mulut rahim ya. Ini cervix. Ini mulut rahim, ini vagina. Ini apa lagi tadi saya bilang? Ovarium ya. Ya. Jadi proses oogenesis itu terjadi di sini. Ya. Terjadi di ovarium. Oke. Kemudian tuba fallopi. Jadi gini, saya ceritakan sebentar, ada videonya ya. Jadi proses pembuatan ovum ada di ovarium, kemudian kalau sudah terjadi ovulasi, ya, ovulasi maka dia akan keluar ke sini, ditangkap oleh ini, ya, masuk ke infundibulum, ya, masuk ke tuba fallopi. Nah, sini, di sini dia. Nah, kalau di sini tidak ada yang buahi, ya, maka telur akan langsung. Oh, di sini dia beberapa lama dia di sini. Menunggu dibuahi telurnya. Kalau tidak, maka dia langsung masuk ke sini. Ya, di sini lagi menunggu untuk menunggu beberapa lama, kemudian tidak lama di sini dia akan luruh. Dia akan keluar bersama jaringan dengan endometrium. Nah, waktu tuba fallopi di sini, maka terjadi penebalan jaringan endometrium. Kalau waktu telur berada di tuba fallopi, ya. Waktu telur ada di sini, waktu ovum ada di sini, maka terjadi penebalan pada jaringan endometrium. Ya. Nah, apa maksudnya penebalan ini? Nah, penebalan ini maksudnya adalah supaya kalau ovum ini dibuahi, maka dia akan terjadi pembuahan menjadi zigot. Nah, zigot ini akan masuk, tertanam di sini. Ya, ini endometrium terus menebal. Ya. Kemudian zigot tertanam semakin menebal. Nah, disinilah janin itu akan berkembang, ya, sampai nanti akan dilahirkan lewat sini. Nah, tapi seandainya waktu ovum itu di tuba fallopi tidak dibuahi, maka tetap dia akan masuk ke sini, ya. Kemudian di sini tidak ada lagi penebalan rahim, ada penebalan tapi tidak setebal pada saat kalau dia dibuahi. Tetap ada penebalan, ya, waktu ovum di sini tetap ada penebalan. Nah, kemudian menunggu beberapa lama, akhirnya ini luruh, ya. Ini luruhnya ini itulah yang namanya menstruasi, dan dia luruh bersama telur ini, keluar menjadi menstruasi. Kita lihat nanti bagaimana hormon ya. Ini sudah tadi ya. Nah, ini prosesnya, ini di ovarium ini adalah proses pembentukan telur atau ovum. Ya. Sampai terjadi ovulasi. Ini perjalanan sel telur, kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan ini. Ini perjalanan sel telur ya, pada kalau dia dibuahi ya, kalau dia dibuahi ini ada sperma ya. Jadi kalau waktu ini kan telurnya sudah terjadi ovulasi dari sini. Nanti detailnya saya jelaskan ya, pada proses terjadinya ovulasi itu. Ya.
Jadi setelah dia terjadi ovulasi, maka telur akan masuk sini. Nah, ini ada sperma. Sperma ini dari mana? Dari sini. Dan di sini dia akan naik ke sini mencari telur yang sudah ada. Nah, setelah dibuahi maka dia akan bermitosis ya, menjadi zigot. Dia ke sini terjadi proses pembelahan. Ini pembelahan zigot 1 menjadi 2 sampai morula ya. Nah, sampai morula dia akan masuk ke sini ke rahim. Kemudian dia implantasi. Ya, dia implantasi pada dinding rahim sampai menjadi janin. Ya, oke. Itu gambarnya. Saya kembali ke yang tadi. Sorry. Ya. Jadi itu udah gambar dari depan ya. Oke. Nah, ada beberapa hormon reproduksi pada wanita. Ada estrogen, ada progesteron, ada luteinizing hormon. Kita mulai dari estrogen. Estrogen itu fungsinya apa? Estrogen dihasilkan oleh ovarium dan plasenta. Ingat ya. Berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mamae, kelenjar susu, ya. Cairan sekresi cairan pada serviks, ya. Sekresi cairan pada serviks yang memudahkan sperma masuk ke uterus dan proses kelahiran. Jadi ini adalah fungsi dari estrogen, dan estrogen dihasilkan oleh ovarium dan plasenta. Progesteron. Progesteron dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, tapi lebih banyak dihasilkan oleh badan kuning atau corpus luteum, ya. Nah, ini berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium uterus. Kenapa saya katakan corpus luteum? Karena corpus luteum terdapat pada kenapa di sini ovarium? Ya. Kenapa di sini ovarium? Sebenarnya gini. Sebenarnya intinya ya, yang menghasilkan estrogen itu adalah folikel yang terdapat dalam ovarium. Yang menghasilkan progesteron adalah corpus luteum yang terdapat dalam ovarium. Kenapa disebut ovarium saja? Karena folikel yang menghasilkan estrogen itu ada di ovarium, dan progesteron yang menghasilkan corpus luteum yang menghasilkan progesteron juga ada di ovarium. Sini nggak kelihatan ya. Bentar saya lihat dulu. Nah, ini prosesnya kan. Ini namanya folikel. Ini ada di ovarium. Saya stop share, saya perlihatkan tadi gambarnya dulu. Nah, ini ya. Ini sorry. Ini adalah ovarium. Di sini ada folikel. Jadi folikel ini menghasilkan estrogen. Kenapa hanya dikatakan ovarium? Karena dia terdapatnya di ovarium. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum. Ini. Nah, kenapa disebut ovarium saja? Karena dua-duanya ada di ovarium ya. Tapi detailnya seperti itu, ya. Bisa mengerti ya? Corpus luteum menghasilkan progesteron, kemudian folikel menghasilkan estrogen. Oke, saya kembali ke yang tadi. Sorry. Ya. Hormon dulu ya kita. Ya sudah. Ya. Kemudian ada luteinizing hormon. Luteinizing hormon ini dihasilkan oleh hipofisis. Saya sudah jelaskan ya bahwa hipofisis itu adalah master of gland, ya kan? Waktu koordinasi. Kenapa disebut master of gland? Karena dia menghasilkan hormon yang mempengaruhi kelenjar endokrin lain untuk memproduksi hormon, atau yang merangsang kelenjar endokrin lain untuk memproduksi hormon. Salah satunya yang dihasilkan oleh hipofisis adalah luteinizing hormon. Ya, ini fungsinya adalah merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron, serta memacu pertumbuhan corpus luteum dan ovulasi. Ya, jadi dia merangsang ovulasi. Follicle stimulating hormone ini juga dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang ovarium juga untuk memproduksi estrogen dan progesteron, serta memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel. Ya, namanya saja follicle stimulating hormone. Nah, kemudian ada gonadotropin releasing hormone.
GnRH ini dihasilkan oleh hipotalamus ya, yang berfungsi merangsang hipofisis untuk mensekresi LH dan FSA. Jadi ini merangsang hipofisis untuk menghasilkan LH FSA, kemudian LH merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen dan progesteron ya, dan juga merangsang terjadinya ovulasi. Sedangkan FSH merangsang untuk terjadinya perkembangan folikel, juga di folikel di ovarium. Oke. Kemudian ada human chorionic gonadotropin. Ini dihasilkan oleh sel-sel embrionik mulai hari ke-10 setelah fertilisasi. Nah, berfungsi mempertahankan produksi progesteron dan estrogen oleh ovarium. Kalau ada orang yang mau ngecek kehamilan, dia positif atau negatif, sebenarnya yang dilihat itu adalah ini, ya, human chorionic gonadotropin. Jadi HCG, ya, HCG itu sebenarnya yang dicek. Jadi kalau HCG-nya banyak, ada kadarnya ya, itu akan membuat tes apa namanya ya, tes-tesan itu menjadi positif, ada kadarnya. Nah kalau HCG-nya sedikit berarti tidak ada. Kenapa HCG? Karena HCG ini dihasilkan oleh sel embrionik, ya. Berarti kalau dia hamil hari ke-10 atau hari ke-15 saja sudah bisa terdeteksi, ya. 2 minggu setelah itu sudah bisa terdeteksi dia hamil. Karena pada hari itu, pada saat itu kadar HCG-nya ini tinggi. Nah, selain itu HCG ini juga berfungsi untuk produksi progesteron dan estrogen oleh ovarium. Kemudian ada laktogen plasenta. Laktogen plasenta atau human plasenic laktogen dihasilkan oleh plasenta, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan kelenjar mamae untuk persiapan laktasi. Ya, jadi kalau orang hamil dan menyediakan energi bagi ibu hamil kalau orang menyusui, ya. Oke. Ada lagi trirotropin karyonik dihasilkan oleh plasenta, berfungsi meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil. Kemudian ada relaksin, ya. Ini dihasilkan oleh corpus luteum pada ovarium dan plasenta, berfungsi untuk merelaksasi serviks. Ini untuk memudahkan kelahiran. Prolaktin dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang pertumbuhan ductus alveolus dan kelenjar mamae, ini untuk persiapan ibu yang menyusui. Oksitosin ini dihasilkan oleh hipofisis, ini merangsang kontraksi uterus. Ya. Ini proses untuk lahir dan juga merangsang kelenjar. Jadi kalau lahir otomatis kelenjar mamanya dipersiapkan untuk menghasilkan air susu. Kemudian ada kortikotropin CRH ya, dihasilkan oleh plasenta, berfungsi memacu produksi estrogen plasenta dan perubahan paru-paru janin. Ini pada saat mau keluar ini ya. Kemudian prostaglandin ini dihasilkan oleh uterus, berfungsi mempengaruhi robeknya folikel ya. Jadi saat ovulasi dan merangsang kontraksi uterus saat kelahiran. Jadi proses melahirkan pada wanita itu tidak serta-merta, tapi diatur oleh hormon ya. Jadi proses mulai dari proses hamil, bentar ya. Ini gametogenesis pada wanita ya. Jadi mulai proses hamil ya sampai melahirkan itu diatur oleh hormon. Oke, kita lihat oogenesis. Coba saya putar video mulai dari oogenesis dulu deh. Bentar ya. Ya, saya mulai ini saja langsung ovulasi dulu. Proses terjadinya ovulasi, kalau ini ovulasi dan menstruasi satu kali, ini ovulasi dulu. Saya stop sharing dulu ya. Belum. Ini jaringannya ini ya. Dari tadi ini saya menyiapkan pembelajaran untuk YouTube dan sebagainya susah banget. Terlalu banyak ini yang dibuka.
Astagfirullah. Oh, sudah lewat. Aduh. Tunggu. Ya. Nggak bisa ya. Biar saya anu dulu. Nanti saya putarkan lagi. Ini proses ovulasi ya. Ini sudah lewat ini. Nanti saya putar lagi. Kelihatan videonya proses ovulasi? Kelihatan? Iya, Mi. Tapi nggak ada suaranya ya. Oh, saya matikan suaranya, sorry. Ini sudah saya hidupkan tapi tetap nggak ada suara. Terus saya putarkan lagi. Ini proses perkembangan telur dalam nggak ada suara ya. Ini proses keluar sudah ya. Ovulasi. Nih, coba tuh. Sudah keluar terus fimbriae kelihatan ya? Nah, fimbriae menangkap ini telurnya. Ya. Nah, itu tuh telurnya ditangkap oleh fimbriae, masuk dia. Kelihatan Danu? Oke. Nah, ini tapi kok suaranya nggak ada ya Danu ya? Nah, ini sudah masuk di tuba Fallopi. Coba saya putar yang lain ya. Saya stop share dulu. Ini saja yang langsung. Coba ya, ini siklus menstruasi, ovulasi sekaligus siklus menstruasi. Nanti saya jelaskan detailnya siklus menstruasi. Ini gambaran dulu, gambaran secara umum. Ini karena internetnya Lola. Ya, coba lihat. Ini sudah ovulasi, siklus menstruasi ya, sekaligus. Kenapa tidak ada suara, Danu? Padahal ini mestinya ada suaranya. Gimana sih ini? Tadi itu ya? Atau tadi tidak ada juga ya? Kenapa nggak ada suara ya? Komputernya sudah ini. Hah? Suara dari komputernya langsung gitu. Sudah ini audio atau settingannya beda? Iya, itu enggak ada. Atau settingannya ya, mesti pakai speaker kali ya settingannya.
Tidak juga ya, karena tadi kamu Tadi ini pelajaran PJS bisa itu. bisa. Pelajaran PJS bisa. Sayang sekali ya. Kenapa ini? Bentar ya, ada sedikit error. Suaranya nggak keluar. Gimana, Dano? Coba kalau saya full screen. Kira-kira keluar nggak? Ini saya full screen loh ya. Aduh, jadi enggak ini ya. Enggak enak gitu. Gimana ya? Kenapa nih Danu kira-kira? Sebentar ya. Ini suaranya nggak keluar. Capek kayaknya komputernya. Internetnya lola. Atau settingan itunya, Zoom-nya. Zoom-nya ada kan? Iya ya. Ada. Tadi YouTube ini bisa kok ini suaranya. Coba. Lihat aja dulu. Nih. Itu ovulasi tuh, ovulasi. Ovumnya coba lihat, ovulasi ya. Nah, lanjut. Sekarang siklus menstruasi. Karena sudah ovulasi, perhatikan. Aduh, saya terganggu sekali dengan tidak adanya suara. Coba setel dulu, Danu. Tadi bisa? Sebentar ya. Coba kalian bicara dulu. Jangan sampai emang Zoom nggak bisa suara. Bisa nggak? Halo? Bisa. Ayo Mi. Bisa ya? Kenapa nggak bisa ada suara ini? Gimana sih? Ini juga saya nggak. Ya lanjut ya. Coba kalian baca dulu. Aduh mengganggu banget nih. Ini lanjut yang sebenarnya ini dia menjelaskan loh. Ini malah enggak. Enggak ada suara ya. Kalian baca, tetap baca ya. Kalian perhatikan itu. Aduh, saya terganggu sekali dengan ini. Sebentar deh. Ya sudah, saya tidak pakai itu dulu. Saya mau jelaskan siklus menstruasi di saya putar ulang ya, coba. Ini saya putar ulang.
Kelihatan ya YouTube-nya? Ya. Kelihatan? Tapi suaranya nggak ada ya? Ya, itu ada grafian folikel. Ya, disitulah telur itu tumbuh, ya, di sini. Nah, kemudian dia berkembang, dia matang, folikel ini menghasilkan telur. Jadi kalau dia di sini tumbuh, kalau dia sudah matang maka telur keluar. Nah, kemudian setelah telurnya keluar, ini namanya ovulasi ya, maka folikel ini akan menjadi corpus luteum. Sebentar saja, saya jelaskan ya, nanti saya putarkan lagi. Nah, ini folikel kan? Ini folikel inilah yang menghasilkan estrogen. Nah, pada saat telur keluar seperti ini, namanya ovulasi, setelah terjadi ovulasi, maka folikel ini akan menjadi badan kuning namanya corpus luteum. Nah, corpus luteum ini yang menghasilkan progesteron. Bisa dimengerti sampai sini? Halo? Bisa dimengerti? Halo? Suara kalian gitu. Insya Allah, Mi. Nah, jadi semuanya ada dalam ovarium ya. Ini ovarium. Ini terjadinya di ovarium ya. Oke, saya lanjut. Sekarang ovulasi ya. Ini pelan-pelan keluar ya. Keluar dari folikel, ini telur. Nih. Telurnya keluar, ditangkap oleh fimbre ya. Ujungnya tuba falopi itu kan fimbre. Nah, kemudian dia masuk ke tuba falopi. Sekarang dia akan jelaskan jelaskan tentang menstruasi ya. Nah, pada seorang gadis ya yang belum dewasa sekali itu ya, itu akan kalau dia akan mulai pubertas itu akan mengalami menstruasi pada usia 10 sampai 15 tahun. Kalian lebih tahu ini bahasa Inggrisnya ya. Silahkan dibaca. Nah, perubahannya terjadi pada gonadotropin yang akan menstimulasi gonadotropin tadi ya. Ini akan menstimulasi ovarium. Silakan dibaca. Ini jadi gonadotropin dia akan menstimulasi ovarium ya untuk mensekresikan, perhatikan, untuk mensekresikan estrogen dan progesteron. Stop dulu sampai sini. Nah, jadi ovarium itu gonadotropin hormon ya. Jadi semuanya dikendalikan oleh hormon. Estrogen tadi dihasilkan oleh folikel, progesteron dihasilkan oleh corpus luteum ya. Jadi folikel tadi tempat pertumbuhan dari sel telur. Kalau sudah dewasa dia akan keluar ovulasi, maka folikel akan menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum itu akan menghasilkan progesteron. Sebentar, apa fungsinya? Ini fungsinya estrogen dan progesteron sama-sama fungsinya akan menstimulasi pertumbuhan endometrium pada dinding rahim sebagai persiapan untuk janin, untuk dia implantasi ya. Oke. Lanjut. Ya. Hormon ini estrogen dan progesteron merupakan tanda ya, primer dan sekunder pada identitas ya, identitas karakter seks primer dan sekunder. Ini seperti dibaca ya, estrogen progesteron yang meregulasi perkembangan karakter ya atau sifat sekunder dan primer pada wanita. Menstruasi dimulai 15 hari ya setelah terjadinya ovulasi. Menstruasi mulai 15 hari setelah terjadinya ovulasi dan tidak biasanya apa itu? Tadi sudah nggak kelihatan. Kalian bisa baca ya, tapi tidak seru karena tidak ada itunya. Nah, FSH, oke. Ya, stop dulu sampai sini. Ada hormon FSH, follicle stimulating hormone,
Nah, ini akan merangsang folikel untuk berkembang, untuk menghasilkan ovum. Jadi pada folikel itu, lihat dulu deh, gini saya mau coba mau coba jelaskan yang lain. Baca dulu, baca ya. Saya coba putarkan video yang lain. Padahal ini bagus loh ini. Tidak seru ya. Kenapa bisa begini? Sudah, saya coba ini. Siklus menstruasi. Ini coba. Kalau ini tidak keluar lagi, berarti masalahnya di mana ya, Danu ya? Di komputernya kayaknya ya. Coba ya, kira-kira. Sama, nggak ada suara juga ya? Astagfirullah. Ntar dulu ya, terjadi error. Danu, can you help me? Apa yang perlu di ini? Kenapa suaranya nggak keluar? Iya, suara ini YouTube-nya. Tadi bisa. Pelajaran apa? Apa di Zoom-nya kali ya? Karena tadi waktu tunggu ya. Di mana ya ngaturnya? Ntar ya. Ada masalah di. Ini kayaknya mesti pakai speaker ya, Danu ya. Ya kan? Itu pakai speaker. Coba saya nggak pakai, coba tanpa speaker, coba saya putar yang tadi. Mana dia? Saya ini dulu. Ada. Jadi kacau. Coba deh. Tetap nggak ada ya? Ih. Masalahnya di mana? Oh, ini unmute. Sorry. Kan. Ini audionya. Audio setting. Coba lihat Danu, apa yang masalah ini? Kira-kira ini keluar, ya? Ada nggak yang ini setting audionya? Gimana ini? Coba yang di share screen. Ini sudah. Dia punya audio? Sudah? Sudah, coba audio lagi. Siapa tahu. Speaker ya? Atau nggak usah pakai speaker? Coba di sini ada sesuatu. Musik and progress ini ya? Ini kali ya? Ini kali. Kalau musik itu maksudnya suara luar bisa kedengar, misalnya suara ini apa sih gitu. Ntar ya. Bukan itu sih. Terus apa dong? Wah, tunggu selesai. Oh ini join audio. Tidak ya? Ketika kita masuk sudah ada ini. Aduh, gimana ini? Padahal tadi bisa.
Video mungkin videonya. Video? Ini cuma cuma aduh. Audio. Aduh, ini terjadi. Sudah azan lagi. Aduh, ya Allah. Saya sudah mudah-mudahan nih mau. Nggak mau. Aduh. Sudah deh, saya pakai PPT saja. Apanya ya Danu ya? Saya masih, sorry ya, saya masih penasaran dengan ini. Kenapa suaranya nggak keluar? Ini Danu, display ini kali ya. Aduh ya Allah, apa yang terjadi dengan ini? Bentar ya. Pakai mikrofon ya. Kedengaran? Halo? Suara saya kedengaran? Kedengaran. Iya, aduh. Ini mengganggu sekali, tidak ada suaranya. Padahal tadi ada suaranya loh. Sudah aja kalau begitu ya. Saya lanjut di sini saja. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar siklus menstruasi. Nah, sebenarnya bagus sekali loh di situ itu. Nah, ini, ya. Saya jelaskan dulu. Kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Umi. Ya. Sekarang saya jelaskan saja dulu siklus menstruasi. Tadi sebenarnya bagus sekali itu ya, tapi suaranya nggak keluar, nggak ngerti gimana masalahnya. Nah, jadi ini adalah folikel, ya ini folikel, di dalamnya itu ada calon telur ini, ya. Nah, jadi telur yang ada di dalam folikel itu akan berkembang menjadi telur yang masak dengan adanya hormon FSH. FSH ini ada namanya follicle stimulating hormone, ya. Nah, dia merangsang pembentukan perkembangan hormon di dalam sel folikel. Nah, pada saat folikel ini seperti ini akan membesar, maka folikel ini juga menghasilkan estrogen. Tadi fungsinya estrogen adalah untuk penebalan endometrium ya. Di sini ini endometrium. Ya, kita lihat pada saat ini, pada saat folikel begini modelnya, kita lihat hormon apa yang paling yang banyak, ya. Ini mana estrogen, ini follicle stimulating hormone, ini akan berkembang, ya. Nah, ini ada terus sejalan dengan perkembangan sel folikel ini. Nah, kalau folikel berkembang, telur juga di dalamnya berkembang, ya. Nah, pada saat itu, ya. Pada saat seperti ini dia akan menghasilkan mulai sini menghasilkan estrogen, ya, estrogen yang banyak di sini. Nah, untuk apa? Merangsang proses pembentukan ini endometrium. Nah, kemudian menjelang terjadi ovulasi setelah folikelnya matang, terjadi ovulasi, telurnya sudah matang, berarti dia keluar, ya. Nah, di sini untuk merangsang terjadinya ovulasi, di sini yang tinggi adalah luteinizing hormone. Ya, ini luteinizing hormone. Tadi sudah ya, dia merangsang terjadinya ovulasi. Jadi kalau pada saat ovulasi, luteinizing hormone ini yang paling tinggi. Nah, kemudian dia juga merangsang pembentukan endometrium ini. Kemudian ini estrogen ya, estradiol itu estrogen, ya. Nah, di sini juga kita lihat ya, pada saat proses sejalan dengan proses pembentukan perkembangan telur dalam folikel, ini estrogennya juga semakin tinggi, ya.
Nah, jadi kenapa? Karena yang menghasilkan estrogen adalah folikel. Ini ada warna biru kan, kalian tandai. Nah, jadi menjelang ovulasi, estrogen tinggi dan luteinizing juga tinggi. Tapi yang paling tinggi adalah luteinizing hormon. Oke? Nah, kemudian setelah terjadi ovulasi, maka folikel ini berubah, dia mengkerut menjadi badan kuning yang namanya corpus luteum. Nah, corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron, lihat di sini. Ya, progesteron sudah mulai ada di sini pada saat corpus luteum diproduksi. Ya, nah, kemudian dia berkembang terus sampai puncaknya. Ya, nah, progesteron ini fungsinya adalah merangsang proses pembentukan endometrium. Jadi ada dua hormon yang merangsang proses pembentukan endometrium, yaitu estrogen dan progesteron. Nah, seandainya telur ini tidak dibuahi, maka pada saat itu progesteron turun. Nah, kenapa progesteron turun? Progesteron dengan FSH ini kerjanya berlawanan atau ada feedback, ya. Kalau FSH ada, maka progesteron belum ada. Coba lihat, ini FSH ada, progesteron belum ada kan? Ya. Nah, kalau progesteronnya tinggi, FSH-nya tidak ada. Kenapa? Karena progesteron itu sebagai persiapan untuk hamil. Ya, jadi estrogen dan progesteron yang tinggi itu persiapan untuk hamil. FSH-nya di stop, ada feedback inhibition ke FSH supaya sel telur tidak diproduksi. Jadi selama progesteron itu tinggi terus, maka sel telur tidak akan diproduksi. Oke? Nah, tapi ada masanya kalau tadi kan selain ini ada lagi yang menghasilkan progesteron kan? Salah satunya adalah ada hormon yang pada plasenta ya. Nah, tapi kalau tidak dibuahi, maka progesteron akan turun. Nah, turunnya progesteron ini akan menyebabkan endometrium ini akan luruh. Maka keluarlah sebagai menstruasi. Luruhnya endometrium itu yang keluar selain jaringan juga yang keluar adalah ovum. Nah, kalau progesteron ini turun, maka FSH otomatis sudah mulai diproduksi. Mengerti nggak di sini? Bisa? Karena ini soal yang paling sering muncul. Siklus menstruasi. Sebenarnya videonya tadi bagus sekali. Cuma saya tidak tahu kenapa bisa suaranya nggak ada. Sampai di sini bisa dimengerti? Saya mau bel ya. Insyaallah paham. Hah? Insyaallah paham. Insyaallah paham ya. Nah, coba lihat. Jadi seorang wanita yang mengalami menstruasi ini terjadi perubahan pada suhu tubuh. Cocokkan ini, ya warna-warna ini dengan ini. Ya. Saya mau ngambil dulu. Sekarang jam berapa? Oh, masih 3 menit. Bisa ya? Bisa ya? Nah, jadi kalau nggak dibuahi, progesteron itu turun, ya. Dengan turunnya progesteron pasti juga ini turun. Dia progesteron dan estrogen sama-sama turun. Nah, kalau ini turun langsung dia luruh ini, ya. Dia luruh itu jaringan keluar jadi haid menstruasi bersama dengan ovum. Nah, orang yang hamil itu tidak boleh progesteronnya turun. Orang yang lagi hamil, apalagi masih kandungan, usia kandungannya masih muda, estrogen dan progesteronnya tidak boleh turun. Kenapa? Kalau estrogen dan progesteronnya turun, maka terjadi apa? Keguguran. Ya, karena dia akan keluar, akan luruh ini semua, keluar semua. Nah, jadi selama ada progesteron, FSH tidak ada. Kenapa? Karena kalau FSH ada, maka akan dibentuk ovum. Makanya orang yang hamil, yang progesteronnya tinggi, orang hamil itu progesteron tinggi terus. Estrogen dan progesteron tinggi terus. Progesteron estrogen akan turun pada orang hamil kalau mendekati lahir. Kalau progesteron tidak turun, tidak bisa lahir. Ya, jadi pelan-pelan setelah mau lahir itu progesteron dan estrogen akan turun. Tapi pada saat dia hamil, estrogen dan progesteron itu dia adalah maksimal. Nah, pada saat estrogen dan progesteron ada,
FSH tidak ada. Nah, makanya orang hamil tidak akan haid. Ya, tidak haid karena tidak akan terjadi ovulasi dan tidak ada perkembangan telur. Tidak diproduksi telur pada saat orang hamil. Bisa dimengerti sampai sini? Oh, sudah. Bisa dimengerti sampai sini? Kalau paham. Bisa ya? Oke. Nah, ya, jadi kalau orang itu hamil tidak akan diproduksi telur. Kenapa? Karena FSH tidak ada. Oke. Nah, kalau hormon progesteron dengan estrogen turun, maka otomatis FSH dimulai produksi lagi. Nih, dia akan produksi lagi. Ya, produksi untuk pembentukan telur. Ini hari-harinya ya. Ini hari pertama menstruasi. Ya. Dia luluh, ini di sini. Ini hari-harinya. Nanti di video itu bagus sekali ya. Jelas sekali di video. Nah, sekarang berarti kalian sudah mengerti fungsi dari hormon-hormon ya? Halo? Ini saya videonya nggak bisa ada suaranya, nggak tahu kenapa ini. Nantilah saya putarkan videonya, mudah-mudahan hari Jumat bisa ulangan ya, atau saya selesaikan dulu ini, kita selesaikan dulu baru kita ulangan. Dan coba dicek besok kalau cari ada Kak Jenny pagi-pagi tanya ya. Coba tes YouTube keluar semuanya atau enggak ya, karena hari Jumat saya akan putarkan YouTube yang banyak supaya kalian mengerti. Jadi hari Selasa dan hari Jumat depan tinggal ulangan-ulangan ya. Halo. Ya Umi. Kenapa tinggal 38 orang? Mana yang lain? Astagfirullah. Kenapa keluar? Setelah pembelajaran biologi, kalian belajar apa? Kimia. Remedial? Kayaknya kuis. Tadi ketua kelas mendeteksi siapa yang ada, siapa yang nggak ada? Nggak ya? Oke lah, karena waktunya jam 12, mudah-mudahan hari Jumat nanti bisa kita putar videonya ya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Umi. Danu, coba deh, saya masih penasaran ini. Tetap nggak ada suaranya, Danu. Apa setelan di YouTube-nya ya? Coba YouTube tanpa Zoom, tanpa share screen bisa ada suaranya tidak? Ini saya tidak share screen, tidak ada juga suaranya. Berarti dari YouTube. Hah? Itu dari YouTube ya?